Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan adab sopan santun. Yang pertama, pengertian akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Banyak sekali ulama memberikan definisi akhlak menurut sudut pandang masing-masing. Tetapi di sini cukuplah kiranya bagi kita mengambil satu definisi saja, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3, yaitu akhlak ialah sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia, yang dari sifat tersebut timbul perbuatan dan gerak-gerik lahiriah dengan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu. Dari definisi tersebut, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang hakikat yang sebenarnya, yaitu yang pertama, hakikat akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa, bukan sekedar asal ada, tidak bersifat sementara, dan tidak datang sewaktu-waktu ataupun insidentil. Yang kedua, bukan sekedar perbuatan atau gerak-gerik lahiriah, tapi merupakan sifat jiwa yang menjadi sumber timbulnya perbuatan gerak-gerik tersebut. Maka perbuatan apapun yang tidak keluar atau tidak bersumber dari jiwa atau hati jelas bisa dikatakan akhlak. Yang ketiga, perbuatan atau gerak-gerik yang timbul dari jiwa tersebut harus lahir secara mudah dan spontan, tempat lewat proses pertimbangan panjang. Jadi, suatu perbuatan atau yang timbul karena pertimbangan untuk untung rugi, umpamanya, tidak bisa disebut sebagai akhlak. Yang kelima, akhlak bukan sekedar kemauan hati yang tidak aktif, bukan sekedar daya penggerak yang macet atau berfungsi, atau bukan sekedar kemauan yang tidak diikuti oleh pelaksanaan. Sebab kalau hanya sekedar kemauan atau daya penggerak saja, maka pada hakikatnya setiap makhluk memang sudah memilikinya sejak pertama kali diciptakan sebagai fitrah atau insting. Dan yang keenam, akhlak tidak cukup sekedar dipelajari atau dihafalkan, tetapi harus dikaji dengan mata hati, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui latihan dan pengamalan yang terus-menerus. Bagian 2, di sini ada pembagian akhlak. Dilihat dari sudut nilai baik buruk perbuatan manusia yang beraneka ragam, maka secara garis besar kita bisa membagi laku perbuatan, sifat, dan gerak-gerik manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, laku perbuatan yang baik, benar, dan terpuji biasanya disebut dengan akhlak karimah. Laku perbuatan yang buruk, salah, dan tercela biasanya disebut dengan akhlak madmumah. Sifat atau laku perbuatan yang baik, benar, dan terpuji ini bersumber dari hati yang suci dan jiwa yang bersih. Sedangkan sifat atau laku perbuatan yang buruk, salah, dan tercela bersumber dari hati atau jiwa yang kotor.
nilai baik buruk, benar salah, terpuji dan tercela, inilah yang menjadi objek pembahasan ilmu akhlak atau etika, dan sangat erat kaitannya dengan ilmu tasawuf yang juga banyak membahas keadaan hati dan jiwa manusia dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian yang ketiga, ada pengertian adab sopan santun. Di dalam akhlak atau etikat tercakup pembahasan tentang segi-segi lahiriah dan rohaniyah sekaligus, serta meliputi akhlak terhadap khalik dan makhluk secara keseluruhan, seperti akhlak terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam seluruhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan adab sopan santun atau etiket ialah segala gerak-gerik lahiriah, tingkah laku yang nampak, tata krama atau tata cara pergaulan sehari-hari antar sesama manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, etiket adalah tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa adab sopan santun atau etiket itu hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari sekian banyak lapangan pembahasan ilmu akhlak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.